sumpah kayaknya nggak bisa di sini nih kayak gitu kan. Terus Jadi selesai mandi udah tuh buru-buru sama temen aku itu sampai mandinya sekamar mandi berdua, sampai takut, sampai gara-gara takutnya gitu kan. Lampunya rusak katanya. Nggak ada bang, nggak ada rusak. Oh, jadi dia ditelepon minta tolong ada yang benerin. Iya, sama yang orang yang kamar ini. Sedangkan kamar ini kan aku sama temen aku lagi off, lagi makan. Oke. Selebihnya nggak ada orang. Jadi ada yang nelpon. Ada yang nelpon. Jadi kan ada kolam renangnya 3 sebenarnya. Yang kecil 2, yang satu yang benar-benar luas tuh dekat lobi. Nah dia ngeliatnya yang dekat lobi situ, jadi kayak ada ngerangkak. Kayak orang ngerangkak gitu, kayak telanjang gitu. Tapi hitam semua badannya gitu. Halo semuanya, selamat datang di Kisah Mereka. Balik lagi sama gue Cleven. Gue Randy. Sebelum kita masuk ke videonya, kalau kalian punya cerita horor dan mau jadi narasumber, cek deskripsi kita ya. Bantulah. Tolonglah, belum ada yang email. Tolonglah, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita udah kedatangan lagi nih narasumber yang mau berbagi pengalaman paranormal experience-nya. Kita kenalan dulu kali. Ya, boleh dikenalin dulu namanya siapa? Boleh. Iya. Boleh ya? Kenal waktu kemarin. Ah, belum. Yang mana? Belum kenal. Belum. Oh. Siapa namanya? Yunita Safitri namanya. Nah, nanti Instagramnya kita cantumin ya. Siapa tahu mau kepo atau mau DM kan. Masih single ya? Masih. Ah, mana? Aku juga. Apaan sih? Ya udah. Kita masuk ke ceritanya ya. Mau cerita apa nih Kak Yuni, Sarah? Safitri. Yunita. Oh, Yunita. Mau ngapain Kak? Mau cerita? Boleh yang lain. Enggak cerita, mau cerita. Aduh, jadi pusing. Ya. Kenapa itu? Enggak apa-apa. Ya, Nita, mau cerita apa nih? Mau sharing Kak? Boleh ya. Mau sharing tentang apa? Pengalaman waktu aku PKL di Malaysia. Kan pas waktu aku sekolah, jadi kayak ngambil apa? Hikmahnya. Iya benar. Jurusan. Jurusan perhotelan kan. Kan dimana kalau misalkan pokoknya jadi kayak syarat gitu buat kelulusan harus magang dulu lah. Kayak gitu. Terus Ini kayak pas kuliah atau SMA ya? SMK Okay. gitu kan. Terus apa namanya kan emang lagi nyari-nyari hotel kan. Maksudnya kan kita sendiri kalau misalnya kayak gitu datang sendiri kayak gitu. Ke hotel? Iya. Oh, terus? Buat magang. Oh, buat magang. Iya, gitu, magang. gitu Kan perhotelan. Nah, kecuali kayak ada satu ini dari program sekolah gitu kalau misalkan ada di Thailand, Singapura atau Malaysia mau pilih kemana, bisa jadi keluar kayak negeri gitu ya? Lewat jalur adalah guru gitu kan. Linknya udahlah coba kayak gitu kan, maksudnya kayak lumayan lah apa namanya sertifikatnya gitu, pengalaman juga. Oke, terus udah tuh kayak udah buletin tekad, udah akhirnya ke sana ber-13. Jadi di situ ada campur sama jurusan lain juga, jasa boga. Yang jasa boganya itu 5 orang. Yang perhotelan itu selebihnya. Berarti ya 8 ya? Ber-8. Ini ke Malaysia nih ber-13. Iya, benar. Nah, terus udah tuh sampainya di sana jadi kita dapat mes gitu, Kak. Ini tahun berapa ingat nggak? Kira-kira? Aku kelas 2 SMK 2015 2015-2016 lah ya? Iya, 2015 gitu. Nyampe ke sana udah kan ber-13 itu disatuin di satu mes gitu. Jadi kayak ada 3 kamar kan. Terus udah selesainya di sana ya udah tuh udah interaksi sama orang-orang sana gitu kan. Maksudnya kayak ngebiasain lah karena emang berbanding jauh banget gitu kan dari segi makanan, terus dari kayak tingkah laku, dari bahasa, kata-kata jadi kayak di kalau misalkan apa ya betul seronok tak kalau di sini kan seronok kan kayak tidak baik ya, vulgar kayak gitu-gitu. Kalau di sana seronok tuh artinya senang nggak kayak gitu kan. Kamu seronok tak kesini? Iya kan kayak gitu kan, seronok tak datang ke sini gitu. Terus kayak ya udahlah akhirnya kayak apa namanya itu belum tahu ya cerita tentang gimana kondisi si hotel itu karena kita cuman dari awal cuma dikasih tahu nanti kalian di hotel sini ya, hotel bintang sekian kayak gitu-gitu aja. Cuman dijelasin tentang gimana hotel yang kayak gitu aja. Terus kayak ya udah setelah kita baru belum ada seminggu Kak di sana, maksudnya kayak hawa-hawanya kan nggak enak gitu kan, ngerasain lah kayak gitu. Jadi dari mes udah pindah ke hotel nih? Enggak, jadi kayak di mesnya itu di belakang hotel itu. Oh, oke. Jadi kayak nyatu sebenarnya kayak emang tempat buat anak-anak PKL yang dari Udah dari disediain. Indonesia gitu kan.
Terus ya udah akhirnya abis kita di dalam mes itu ber-13, jadi kita belum mulai magang, jadi kita di situ startnya pas hari keempat. Oke. Pas hari ketiga tuh masih kayak disuruh Ya. iyalah Adaptasi kayak lah. diadaptasi dulu mau kemana gitu kan, juga kayak ngatur kartu SIM card kayak gitu-gitulah. Terus habis itu udah selesai, pas waktu mulai kerja dibagikan per shift gitu. Jadi kayak ada yang masuk pagi terus pulangnya sore, ada yang masuk sore pulangnya tengah malam kayak gitu. Terus kayak ya udah dari situ kita udah bisa ngebaca sedikit-sedikit gimana kondisi di hotel pas waktu lagi siang, pas waktu lagi malam kayak gitu kan. Karena emang bener-bener ngerasain hawanya tuh beda banget kalau udah malam. Jadi di sana kan jam 7 pun masih terang ya. Jam 7 tuh masih terang, masih bener-bener kayak jam 5 di sini gitu. Terus kayak ya udah kadang tuh kita cari makannya keluar gitu karena bosen makanan di mes itu tuh semuanya kari. Kari gitu karena belum lidahnya Kebiasa ya? belum iya kan. Terus kayak cari makan keluar, akhirnya kayak ngelewatin semuanya lobby kayak gitu-gitu. Terus kita muter dulu lewat hotel aja lah kayak gitu kan. Nah, hotelnya ini tipikalnya yang kayak tower-tower gitu Kak. Ada yang tower, ada yang modelannya emang satu blok gitu. Kayak apartemen lah kalau di sini ya. Iya, modelannya kayak apartemen gitu kan. Itu hotel bintang 4. Melaka Hotel di tempat kawasan Melaka. Jauh, aku kira dapetnya daerah Johor yang kotanya di KL situ kan. Gak taunya enggak. Di Jombang. Iya, di situ, di deket itu pas banget belakangnya itu laut. Di Pas belakang banget hotelnya laut. Iya, jadi itu sebenarnya hotelnya itu bekas garapan laut. Gitu. Jadi kayak laut digarap gitu baru dibangun. Terus udah baru ngelihat gimana ya situasi si hotelnya itu kalau malam kayak gimana, itu bener-bener beda banget kan. Tapi kita kayak mikir ya udahlah biasa aja kayak gitu. Terus karena emang aku udah pernah punya kejadian juga, pernah masukan juga ya, makanya aku nggak mau terlalu kalau misalkan ada hal-hal kayak gitu aku bawa serius gitu. Paling aku kayak oh ya udah gitu kan, biar pikirannya nggak kesana iya, ya. aku tahu ada, tapi ya udah tetap jalan aja selagi nggak ganggu aku gitu kan. Ya kenapa aku harus Ribet. kepo gitu kan. Terus kayak udah aku bilang sama temen aku, ya udah kalau misalkan emang ada yang merasa ganggu, jalannya nunduk aja ke depan gitu kan. Maksudnya kayak di selama kanan kiri itu jadi kayak tempat gym itu kayak bener-bener gelap kan, lampunya dimatiin. Ini jadi posisi lagi di hotel nih, lagi jalan mau keluar nih ya? Iya, mau cari makan kan. Nah, baliknya itu posisi jam 12:30 malam. Jadi kita baru keluar itu jam 10-11an. Oke, selesai shift cari makan. Nah, terus di sana tuh modelannya selalu ada pasar malam namanya Jonker Walk gitu. Oke. Jadi kayak wah banyak nih Ya, makanan jajanan khas gitu ya. Malaysia yang bisa kita cicipin dengan harga yang murah lah istilahnya kayak gitu kan. Anak-anak lebih suka kayak gitu kan. Terus kayak ya udahlah ke Jonker Walk yuk, cari makan segala macam kayak gitu. Udah selesai makan, baliklah bingung kan karena kan kita batas waktunya bolehnya cuma nyampe jam 11 anak magang. Manjat lah kita lewat pagar. Waduh. Manjat lewat pagar belakang itu kan, aturan gimana kan kita punch card terus kan. Bener-bener punch card terus kayak ya udahlah besok aja gitu kan. Besok aja masalah yang kalau misalkan dipermasalahin yang nggak punch card lagi. Punch Pas card balik apa? kayak fingerprint gitu Oh, kalau keluar kayak absen. gitu, kayak absen Oke. gitu kalau mau keluar kan. Karena kan paspor ditahan kan. Iya. Terus udah pas waktu balik lagi manjat tuh akhirnya. Manjat, jadi ngelewatin kayak tempat gudang-gudang hotel gitu yang bekas naro kasur. Oh ya, yang udah nggak linen, kepake ya, terus kayak itu. gitu-gitu. Terus kayak kok tempatnya lebih gimana gitu iya, kan. Terus habis itu ya udah, tapi kayak bodo amat. Ini berapa orang nih kamu? Ini aku bertiga doang dan semuanya cewek kan. Yes. Nah, terus kayak itu baru pertama kali. Kenapa nggak mau? Sebenarnya bisa-bisa aja sih lewat lobby, cuman ntar pasti dapat teguran, dapat SP ke mau sekolah nyelinap kan. lah ya, Iya gitu. kayak gitu. Terus kayak ya udahlah, nggak terlalu mikir kayak gimana bodo amat lah. Kalau misalkan besok emang dipanggil ya udah gitu. Udah selesai nyampe masuk. Terus pas waktu pengen nyampe, nggak tahu, jadi kayak aku merhatiin setiap security di sana tuh kayak gimana ya, namanya security kalau ditanya kan pasti ngasih tahu kan. Apalagi security di hotel situ pasti ngasih tahu info kalau kita nanya kan, apalagi kita orang baru yang datang kayak gitu. Ini enggak, jadi dia kalau misalkan setiap kayak ngeliat kayak orang kita, dia tuh menghindar kayak gitu. Itu tuh ada beberapa security yang aku anggap aneh gitu. Itu orangnya tua, ada yang tipikal ini kalau teman-teman aku ngeliat juga, ini kayak ini orang sering ngomong sendiri,
ketawa-tawa sendiri. Security-nya itu sering bolak-balik koridor mana itu tengah malam itu masih sering ini kan, masih sering ngiter-ngiter iya kayak gitu. Terus kayak kok gue ketemu dia terus ya gitu kan, ketemu dia terus tapi kan kita pengen nanya Pak, kan masih bingung kan karena itu kan Pak lewat jalan ini hotelnya kan besar gitu kan, iya gitu kan, menghindar gitu, nyampe kita panggil teriakin Pak, enggak malah lebih cepet jalannya, kenapa nih orang kayak gitu kan. Terus kayak ya udahlah, kayak itu bener-bener sunyi Kak, walaupun kayak misalkan jadi di sana tuh kalau misalkan setiap ada menterinya ulang tahun, jadi di sana tuh liburan sekolah, sekolah libur, jadi tuh kan lebih okupansinya naik kan, jadi kayak ini lebih sering rame banget nih hotel. Aku kira nyampe malam, ternyata pas nyampe malam enggak gitu kan, bener-bener sepi, tetap sepi. Terus ya udah tuh akhirnya aku mutusin buat kayak ya udahlah aku belanja kayak misalkan ke supermarket aja, karena aku udah kayak nggak enak kalau tiap malam keluar dan emang hawanya itu udah nggak enak, aku udah mikir gitu kan. Karena tadi yang tadi abis balik lewatin gudang-gudang itu nggak ada apa-apa nih nyampe ke mes? Nggak ada apa-apa karena aku mikirnya itu tuh kayak Pak ada jalan cepet nggak sih buat ke mes ini gitu kan. Ternyata aku tetap juga muter ke hotel itu gitu kan. Terus akhirnya yang kayak ya udah besoknya aku itu buat makan sendiri tuh aku nyetok makanan aja, jadi kayak sering keluar. Benar gitu. Kayak aku mikir nggak bagus juga sih kalau keluar kayak gini, takutnya kalau misalkan di akunya ada apa-apa, maksudnya kalau ada apa-apanya dari makhluk-makhluk yang nggak aku pengen gitu, apalagi kan beda negara, udah bingung Kak. Iya, bahasanya kan? segala ya. Iya benar. Terus habis itu ya udah aku udah jarang keluar segala macem. Nah teman aku ini, jadi yang anak jurusan lainnya jasa boga ini dapatnya selalu shift yang sore, jadi dia pulang selalu jam 1, masuk jam 5, pulang jam 1 kayak gitu terus kan. Nah terus dia kayak udah ada sedikit cerita, jadi dia anak jasa boga ini ada yang indigo, cuman anaknya ini emang tipikalnya pendiam. Anak-anak ya udah, jadi kayak dulu pas waktu kalau sekolah kelas 1-nya kayak balik pulang nggak pernah interaksi banyak sama teman-temannya gitu kan. Nah terus dia kayak di situ makanya pada heran kenapa dia berani speak up tentang kayak misalkan dia diikutin lah sama sosok cewek segala macem kayak gitu-gitu kan. Nah terus dari teman-temannya tuh kayak ngeliat dia tuh sebenarnya kayak apaan sih nih, kayak freak gitu. Iya kayak emang tipikal orang yang freak, jadi kita kayak nyepelin dia nih sebenarnya gitu kan. Terus kayak nah aku sebenarnya udah nggak mau menyepelekan apa kata orang ya, karena juga kayak ntar gue kalau di posisi dia disepelin orang juga nggak enak gitu kan, sakit hati, makanya gue diem aja deh gitu kan. Cuman ya udah tahu infonya gimana, ya udah cukup tahu, makanya kayak tuh kan bener ternyata gitu kan, setiap jalan yang aku lewatin itu tuh ternyata gitu. Jadi kayak dia bilang selalu diikutin sama perempuan dan dia ngelihat kayak ada sosok yang ngerangkak di setiap kolam renang hotel itu. Jadi kan ada kolam renangnya 3 sebenarnya, yang kecil 2, yang satu yang benar-benar luas tuh dekat lobi. Nah dia ngeliatnya yang dekat lobi situ, jadi kayak ada ngerangkak, kayak orang ngerangkak gitu, kayak telanjang gitu, tapi hitam semua badannya gitu, rambutnya ya acak-acakan gitu. Mirip terus, ini? Nggak dong, cepak kan. Cepak. Oke. Iya. Terus udah tuh, makanya aku kayak ya udahlah, ya udah gitu, udah sekedar tahu. Terus nah aku juga yang kayak salahnya itu masuk ke sana tuh aturan sebenarnya itu harus kayak gimana ya, harus kayak ada permisi dan kayak gimana ya, kita aturan tiap minggu tuh kayak buat ngaji gitu loh Kak, harus ngajiin tempat itu, aturan kayak gitu kan. Kalau dari akunya gitu. Terus kayak dari kitanya tuh terlalu cuek. Nah terus kayak di temennya aku ini yang jasa boga kan, jadi kan aku gimana ya, kamarnya tuh kan depan-depanan kan, kamarnya depan-depanan. Terus habis itu pas waktu banget aku lagi off. Aku off itu inget banget, aku hari Kamis berdua sama ada teman aku namanya Lovely. Oh yang itu ya? Yang itu ya? Ada sama temen aku Lovely, berdua tuh aku sama dia hari Kamis gitu. Sedangkan jadi kayak aku libur itu, jadi anak jasa boganya ini belum pergi dong, kan dia perginya kan setiap sore terus kan. Nah terus tapi tuh dia ngambil kayak apa ya namanya, part time ada bangket gitu, wedding di bawah kata dia gitu kan, mau berangkat part time, jadi dari pagi nyampe sore dia part time, sorenya dia langsung magang kayak gitu. Pekerja keras dia ya? Iya, karena memang uangnya lumayan sih, tapi kan capek lah kalau kayak gitu. Tapi ya udah akhirnya pada pergi.
Nah terus aku tuh sama temen aku yang libur itu, ya udah aku makan dong, kan yang memang kalau misalkan kita libur dapat jatah makan kan. Di hotel makannya? Di apa namanya? Di mes itu? Iya di mesnya itu. Terus habis itu udah tuh kita ngambil makan. Pas ngambil makan ternyata pas waktu balik lagi nih, abis selesai makan balik lagi ke kamar, kan udah kuncinya sama kita kan. Iya. Kuncinya karena nggak ada anak yang balik jam segitu, itu jam 12, jam setengah satuan, nggak ada yang balik. Iya. Saat nggak ada yang balik, masih pada kerja, anak jasa boga pun juga pada part time segala macem kayak gitu. Terus pas waktu kita naik, di depan ada orang engineering 2 orang depan kamar, pintu kamar. Terus habis itu udah tuh kita nanya, kan memang mereka pakai bahasa Melayu ya. Kayak rada sedikit bingung gitu kan. Budak Endon kata dia gitu kan. Orang Indonesia? Iya gitu kan. Iya bang gitu kan. Kenapa bang? Dia bilang, terus tadi ada budak perempuan tadi telepon Katsiko kata dia gitu kan. Terus habis itu dia bilang katanya suruh betulin bilik air, betulin lampu yang ada di bilik air katanya, di kamar mandi, lampunya rusak katanya. Nggak ada bang, nggak ada rusak. Oh, jadi dia ditelepon minta tolong ada yang benerin. Iya, sama yang orang yang kamar ini. Sedangkan kamar ini kan aku sama temen aku lagi off, lagi makan. Oke. Selebihnya nggak ada orang. Jadi ada yang nelpon. Ada yang nelpon gitu kan. Dia bilangnya anak magang. Suara cewek. Suara cewek jelas gitu kan. Terus ngomong bahasanya bahasa Indonesia gitu. Makanya si orang ini bilang ke atas gitu kan, budak Indo. Terus kayak si abang ini ngeliat kita kayak, ini kunci sama kita bang, bilang kayak gitu kan. Terus abang itu lihat-lihatan kayak udah paham kayak ya udah gitu kan, ya udahlah gitu kan, ya abang ke bawah ya kata dia gitu kan. Bang tar dulu bang gitu kan, tungguin kita mandi dulu. Nambah bang? Enggak, maksudnya tungguin kita mandi. Iya bener, setakut itu kak. Setakut itu kayak bang nungguin depan sini nyampe aku kasih makanan ke abangnya biar mau nungguin kita. Karena jadi itu gak ada abangnya siapa-siapa di depan kamar duduk makan gitu. Iya bener kayak gitu, karena kan aku awalnya pengen seharian tuh tidur gitu kan sama teman aku, maksudnya kayak capek lah pas waktu off, cuma dapat sehari 6-1 doang. Terus habis itu ya udah mau nggak mau kita keluar tuh, mau nggak mau kita sumpah kayaknya nggak bisa di sini nih kayak gitu kan. Terus habis jadi itu, selesai mandi udah tuh buru-buru sama temen aku itu sampai mandinya sekamar mandi berdua, sampai takut, sampai gara-gara takutnya gitu kan. Sudah tuh minta tolong abangnya ke bawah, abangnya cuman ketawa-tawa aja pas waktu di lift nganterin kita di bawah kayak, ya kan, gitu kan. Terus kayak, bang tadi kenapa sih bang? Nggak, tak payah lah, dia bilang kayak gitu kan, nggak payah, lu nggak perlu tahu, lu masih baru di sini, takutnya nggak betah gitu kan. Makin digituin kan makin orang penasaran. Mending lu nggak usah ngomong kayak gitu gitu loh, iya kan? Nggak apa-apa udah. Mending gitu. nggak usah bilang kayak gitu. Terus kayak ya udahlah, akhirnya kayak kita udahlah cabut gitu kan, nungguin di mana jam pulang kerja. Pokoknya kita ke mall tuh akhirnya, ke mall berdua, nggak tahu tuh muter-muter kemana aja. Terus habis itu kayak nelponin temen lu kalau misalkan udah di mes, pengen nyampe mes, bilang ya kita pulang kayak gitu kan, kunci sama gua bawa gitu kan. Oh ya udah, akhirnya ditelepon lah gitu kan, kenapa gitu kan, nggak berani cerita sebelum ngumpul semua. Akhirnya cerita, dikiranya ngada-ngada gitu kayak, dikiranya ngada-ngada. Terus kayak ya gimana kita nyari nyari si engineering itu kan bingung kan kayak gitu kan. Ya udah deh, nanti kalau misalkan ketemu sama abangnya lu tanya kayak gitu kan segala macam. Terus pokoknya belum langsung ketemu sama abangnya gitu, tapi kita udah, yang penting udah cerita ini ada cewek gitu kan. Terus si temen aku ini kan pas waktu habis dari part time itu kan balik dulu kan ke mes, ganti baju yang anak jasa boga buat magang. Dengar cerita kayak gitu dia cuman senyum. Kan cuman senyum kan kayak, nah aku tuh kayak emang ada gimana ya, kayak ada firasat nih, ini kayaknya yang dimaksudnya anak nih gitu kan, kampret kenapa nggak ini gitu kan, kayak ya udah tuh diem aja tuh. Pas keluar juga senyumin aku sama si Lope. Dia cewek juga? Cewek, tapi emang ini orang kenapa ya, jadi kan aku kesel kayak seakan-akan dia udah tahu tapi dia nggak mau ngasih tahu. Iya kayak kesel gitu kan. Terus kayak ya udah kayak gitu kan. Terus akhirnya pas waktu ke bawah, pokoknya pas kerja itu aku pas udah pengen 2 bulan, temen aku sakit kan, temen aku sakit itu. Enggak, temen aku yang anak boga itu. Si cewek itu si cewek itu sakit, pokoknya kayak
kayak apa ya Kak, sakitnya tuh nggak ngerti, pokoknya badannya tuh setiap jam berapa ada jam-jamnya gitu, badannya tuh panasnya tinggi, hampir waktu itu pengen 40 derajat, Buset. kayak bener-bener kayak wah gila. Masak telur tuh. Iya parah banget, terus tapi tuh kayak cuman nggak ada sejam kayak gitu, ntar langsung normal lagi, Panas langsung hilang, adem, panas langsung hilang. keringetan, langsung dingin kayak gitu. Dikiranya bakal besok sehat nih segala macam kayak gitu, ternyata nggak kayak gitu, berturut-turut 6 hari ya kan. Terus kayak ini orang kenapa kayak gitu kan, terus dia bilang selalu cerita gitu kan. Jadi kayak gimana ya, jadi tuh satu mes itu balkonnya gede gitu Kak, di luar balkonnya gede, jadi kan memang itu di belakang laut, di depan laut gitu kan, posisi mes kita dekat sama hotel itu. Terus kayak emang setiap hari tuh ada suara-suara apa sih, Ombak. angin laut tuh bunyi kayak orang bunyi iya kayak gitu. Terus kayak setiap makanya kita setiap nyuci di belakang tuh kayak iseng sendiri karena dengar suara yang apa namanya dari laut itu gitu kan, kayak nggak tenang kayak gitu kan, karena emang ada kejadian yang itu. Nah terus yang pas waktu klimaksnya sih itu yang dia habis setelah sakit, terus akhirnya kita mau nggak mau ngerundingin tuh bikin di apa namanya kayak ruang tengah gitu. Kita bilang kayaknya harus ngadain kayak pengajian deh tiap malam Jumat kayak gitu kan. Oh ya udah biar kayak ya udah biar aman aja, mau kayak gimana seenggaknya di ngajin aja kayak gitu kan. Nah itu kan belum terlalu kayak gimana kayak yang ganggu kan, belum terlalu nampak jelas segala macam. Pas waktu kita udah ngadain pengajian segala macam kayak gitu tuh, pas waktu ngadain pengajian itu kan malam Jumat, jadi pas waktu aku off hari Kamis. Pas waktu hari Kamis itu itu pengajian kedua, minggu kedua. Tapi itu belum ngaji, jadi pas waktu anak-anak masih kerja, jadi aku lagi off di kamar. Berapa orang tuh kamu pas lagi off? Berdua juga? Lopi Oh juga. selalu sama shiftnya ya? Bunyi bel terus ting nong bocah kali gitu kan, bocah temen kali maksudnya. Lagi balik gitu kan, apa pas waktu lagi istirahat, emang boleh balik ya kalau istirahat, apa engineering lagi mikirnya enggak kan. Ting, pas Lope lihat langsung hibrid kan, dia ke kamar lagi, ada siapa-siapa, kayak ngomong kasar, nggak ada siapa-siapa gitu kan, kayak cabut lah ting bunyi terus bunyi terus terus kayak udah ngomong sendiri, kayak kesel gimana sih Kak, nggak suka kayak gini-gini karena air bunyi kan. Jadi kayak di situ ada mesin yang kan ini dulu kan kayak narik air dulu gitu pompa kan. Baru keluar itu bunyi gitu dulu baru kenceng. Kan dibilang gitu kan, nggak mau kayak gini, nangis berdua tapi kayak sambil kesel. Iya. Kayak nggak mau dibilang kayak begini gitu kan, nggak suka maksudnya gue nih nggak ganggu gitu loh, nggak ganggu kan Kak, bener-bener kayak nggak ganggu segala macam kayak gitu. Ya udah nelpon teman kan, pas banget itu lagi jam istirahat kan, nangis. Akhirnya teman ke atas sama supervisor juga dianterin gitu kan, apa pasal tuh gitu kan, you nangis gitu, apa masalahnya kok nangis gitu kan. Ini jelasin lah segala macam, bel bunyi terus gitu kan. Oh itu Mas Siti gitu. Siti siapa? Siti. Nah, jadi baru diceritain gitu kan. Udahlah turun ayo ke mana kafetaria, dia bilang gitu kan. Kafetaria yuk kata dia gitu kan. Udah tuh akhirnya ke tempat makan, dijelasin di situ. Jadi dulu sebelumnya itu hotel ya sama kayak kita, nerima anak magang juga, cuman dari beda pulau, dari Pulau Kalimantan. Nah, anaknya itu tuh kayak tipikalnya emang sopan, cantik, ulet lah pokoknya anaknya gitu kan. Terus dia tuh kayak tugasnya kan housekeeping itu kayak ngebersihin kamar segala macam, mau kamar check out, mau kamar nggak ada tamu, mau ada tamu kayak gitu kan. Terus kayak ya udah Kak, akhirnya dia tuh pas waktu itu lagi jadi apa ya, tendingan sama temennya dia. Jadi kayak ngebersihin kamarnya itu kan 2 orang. Si cewek ini lagi ngebersihin kamar kan berdua, tendingan si Siti nih ya, si Siti ini gitu. Kalau manggil tuh nggak tahu deh, kayak nggak usah ya nggak apa-apa sebenarnya. Terus kayak dia lagi ngebersihin sama temennya, jadi kayak si temennya ini kayak ngambil gimana ya, trolinya ini lagi sama temennya, jadi kayak temennya ini kayak yang bersihin, tinggal apa sih, kayak yang ngelapin, touch-up kayak gitu segala macam, ngelapin gitu. Terus di lantai yang beda, jadi kayak Siti
coba lu cek mana lagi kamar yang udah check out, begitu kata temennya gitu kan. Terus dia nelfon sama temennya, ini belum check out, masih ada guestnya gitu kan. Ya udah tanya aja mau dibersihin apa enggak, kata temennya tuh masih di kamar yang satunya lagi, beda lantai gitu kan, sambil bawa trolinya itu. Nah si Siti ini cuman kayak masuk, ya udah ngetok doang, minta izin kayak Mau cleaning dibersihin aja, nggak? iya kan. Terus kayak pas nanya ternyata yang tamunya itu ada 2 orang cowok gitu kan, itu orang Nepal kah atau orang mana gitu lupa. Terus udah tuh boleh katanya gitu kan. Ya udah dong pakein apa namanya holding door gitu loh Kak, yang buat nahan pintunya gitu biar nggak kan. ketutup. Iya ya kan. Siti pakein kayak gitu. Branding kan. nih gue kayaknya udah mulai nggak bener nih. Pakein kayak gitu. Pokoknya kayak minta izin ya. Saya pakein ini dulu ya gitu kan, dibuka. Kalau misalkan emang mau keluar nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau di dalam kita bersihin juga nggak apa-apa kayak gitu kan. Makanya nanya si Siti ini make sure enaknya gimana kalau bersihin. Takutnya keganggu Kak pas waktu lagi ngevakum gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan, udah kamu masuk sini aja bersihin kamar mandi dulu aja katanya kayak gitu kan. Tapi alat-alatnya sama teman saya di troli, ya kan, trolinya masih di bawah, bentar lagi. Jadi kan Siti nunggunya deket pintu, ya kan. Udah nggak apa-apa masuk. Akhirnya temennya yang satu nutupin itu pintu, terus kayak dipaksa mau kayak diperkosa gitu loh Kak. Karena memang katanya ya makanya nih orang-orang Malaysia ini ceritainnya kan karena dia taunya kan artis yang Indonesia mirip-mirip Rosa katanya orang. Oke. Dan kayak you tahu Rosa gitu kan, ya mirip kayak dia gitu kan, cantik putih pokoknya kayak gitu kan. Oh kayak gitu. Terus iya dipaksa pengen digituin sama si guestnya ini. Akhirnya pokoknya dia mundur ke balkon, lompat. Oh karena mau menghindar. Iya mau menghindar, lompat. Akhirnya pas jadi kayak mes aku ini nyambung kayak apa namanya parkirannya sama tower hotel yang satu ini gitu. Nah Siti ini jatuhnya ke sini. Ke parkiran situ. Ke parkiran yang dimana itu samping-sampingan sama kamar aku yang jadi mes sekarang. Dari balkon itu lari mau ke arah jendela aku. Itu rambutnya begini kayak bener-bener kayak pakai apa ya? Wig itu bener-bener apa sih, kribo ya? Iya. Kribo yang out-outan gini. Apa nggak teriak kamu?